Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Divanata Nugraha dengan NIM 2201156 dari Teknik Perminyakan kelas D tahun 2022. Izinkan saya untuk menjelaskan hasil dari laporan praktikum fisika dasar 2, yaitu materinya kapasitansi dielektrik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dharma Arung Labi SSIMT, dan asprak kami yaitu Bang Arjuna dan Mbak Gabriela. Terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, dasar teori, metodologi, analisa data dan pembahasan, dan terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Sebelum memasuki pembahasan dari bab-bab yang tersedia, kita memasuki dulu yaitu yang namanya abstrak. Kapasitor merupakan gabungan dari dua konduktor. Konduktor tersebut dinamakan plat. Apabila dua konduktor memiliki muatan yang besarnya sama dan berlawanan arah, maka akan muncul beda potensial. Kemudian kita akan memasuki bab 1, yaitu pendahuluan dengan latar belakang. Pengertian dielektrik diperoleh dari pemahaman bahwa benda tambahan yang diberikan pada ruang antar kapasitor. Jika material tertentu diletakkan antara dua plat kapasitor, maka nilai kapasitansinya akan naik hadirnya. Dielektrik dapat melemahkan medan listrik antara dua buah keping kapasitor. Karena dengan adanya medan listrik, molekul-molekul dalam dielektrik akan menghasilkan medan listrik tambahan yang arahnya berlawanan dengan medan listrik yang di luar. Adapun tujuan dari praktikumnya ini, yaitu yang pertama memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, kemudian mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Kemudian ada yaitu permasalahan. Permasalahannya itu bagaimana kita mengaplikasikan konsep kapasitansi dielektrik dan energi elektrostatik serta penerapannya. Kemudian kita memasuki bab 2 yaitu teori dasar. Kapasitansi dielektrik merupakan kapasitansi yang nilainya bergantung pada sistem dan bahan yang digunakan. Sedangkan sistem yang digunakan adalah nilai kapasitor yang dibentuk dari dua buah plat sejajar yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Sifat dielektrik ini sering dikaitkan dengan kelistrikan bahan isolator yang ditempatkan di antara dua keping kapasitor. Konstruksi dari suatu kapasitor secara sederhana adalah dua elektroda. Dua elektroda plat sejajar yang dipisahkan oleh dielektrik. Kapasitor plat sejajar adalah dua keping alat yang terdiri dari dua buah konduktor yang dipisahkan oleh suatu isolator atau zat dielektrik. Perbandingan kapasitansi dengan dielektrik terhadap kapasitansi tanpa dielektrik dinamakan konstanta elektrik dari bahan tersebut. Konstanta dielektrik merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi sebuah potensial relatif terhadap waktu, yaitu ruang hampa. Kemudian ada yaitu bab 3. Bab 3 ini adalah metodologi, yang dimana bagaimana cara kita atau langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika melakukan praktikum atau melakukan simulasi yang akan kita lakukan. Di sini sebagaimana yang kita lihat bahwa ada langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika ingin melakukan praktikum. Kemudian untuk alat, kita memakai pad simulasi, laptop, buku untuk mencatat, dan pulpen untuk menulis. Dan untuk pengolahan data, data pertama kita diberikan V-nya 1,5 volt, D-nya 9 mm, terus A-nya 100 sampai 200 dengan penambahan 10. Kemudian data 2 diberikan dengan K-nya 7,5 mm. Kemudian yang dikasihkan bahan dielektrik yaitu gelas. Di sini prosedur kerja kurang lebih sama dengan metodologi, yaitu bagaimana kita melakukan praktikum atau menggunakan simulasi yang ada di laptop tersebut. Kemudian setelah kita melakukan percobaan dengan simulasi itu, maka kita akan memperoleh data. Kemudian sini ada bab
4.2 itu perhitungan. Setelah kita memperoleh data, maka kita akan melakukan perhitungan-perhitungan yang seperti yang dilihat pada gambar ini. Pada setelah itu kita melakukan pembahasan. Pada praktikum bahan dielektrik, dilakukan analisis sebagai berikut. Dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu kapasitor paralel yang terhubung dengan sumber tegangan, baterai. Sedangkan keadaan dua, kapasitor paralel yang terhubung dengan sumber tegangan. Yang menjadi variabel kontrol adalah jarak kedua plat, tegangan sumber, luas penampang, dan konstanta. Kemudian itu memasuki bab terakhir, itu kesimpulan dan syarat. Apabila dielektrik dimasukkan ke dalam kapasitor plat paralel, maka kapasitansi akan mengalami kenaikan. Jika bahan dielektrik dimasukkan ke dalam kapasitor yang terhubung ke baterai, maka beda potensial yang melintasi besarnya tetap. Kemudian yaitu saran. Sarannya itu pada saat melakukan percobaan diperlukan suatu keinginan, kemudian membaca model terlebih dahulu agar kita bisa mudah memahami dalam mengerjakan simulasi tersebut pada praktikum kali ini. Kemudian dapat membantu mahasiswa saat melakukan praktikum apabila jika ada yang kesusahan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.